wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Setiadi kembali menjumpai Anda di program Sosok Inspiratif. Seperti biasa, setiap minggu kami hadirkan tokoh, sosok, dan juga orang-orang hebat yang cerita hidup, kiprah, dan juga prestasinya mungkin akan memberikan inspirasi buat Anda di rumah untuk kita ulik dan kita angkat biografi sosok yang kita hadirkan di pagi hari ini. Dan tayangan ini juga dapat Anda saksikan di live streaming YouTube kami di channel TVRI Kalimantan Barat. Sosok inspiratif hari ini adalah seorang pria. Ini ayah muda karena usianya masih tergolong muda dan punya usaha sendiri. Tapi tentu sebelum usaha itu berkembang saat ini ada banyak sekali struggle dan juga rantangan serta manuver-manuver dalam perjalanan karir yang dihadapi oleh sosok yang kita hadirkan di pagi hari ini, yang nanti ceritanya akan kita coba ulik satu persatu. Kita sapa terlebih dahulu sosok inspiratif yang kami hadirkan di segmen hari ini 31 Januari 2023 menurut saya, ada Bang Yopi Anggriawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Kabar sehat Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Bang Min. Ya, ini Bang. lebih akrab bisa Bang Min karena aktif di sosial media ya Bang ya? Iya, insya Allah. Di Instagram, di TikTok main juga? Tidak. Tidak. Hanya Instagram. Hanya di Instagram. Bang Yopi Anggriawan atau akrab disapa Bang Min ini adalah seorang pengusaha. Tapi sebelum jadi pengusaha ada cerita hidup yang dulu sempat juga jadi budak korporat ya Bang Min ya? Iya. Lalu kemudian decide untuk coba buka usaha sendiri. Dan kabarnya juga sekarang sudah punya cukup banyak karyawan. Ini artinya membuka pekerjaan, lapangan pekerjaan untuk orang banyak ya Bang, dan memberikan manfaat buat orang lain. Tapi sebelum ke situ, mungkin ini saya juga pengen ngobrol tentang apa ya, kisah-kisah masa lalu. Saya ingin ajak Bang Min bernostalgia sedikit tentang masa kecil. Ini kelahiran asli Pontianak? Asli Pontianak. Orang mana? Asli Pontianak, orang Jeruju. Orang Jeruju, gak rupa. Lahir 90 ya Bang ya? 90, ya. Berarti, bulan depan ulang tahun. Wah, ini kan kode-kode ya. Insya Allah milad. Orang Jeruju. Ini berarti dulu kecilnya di sana sampai sekarang di sana atau seperti apa? Boleh cerita Bang Min? Jadi saya kelahiran tuh di Jeruju, tepatnya di Komplek Yuka, di Jalur Kosong. Banyak lelong lah. Ya, banyak lelong. Jadi pusat lelong sekarang. Jadi pusat UMKM masyarakat Kalimantan Barat. Jadi memang awalnya itu saya lahir di sana tahun 90 di tanggal 19 Februari. Ya, dari 5 saudara. Dari awalnya memang dari kecil memang saya dididik dari orang tua tuh memang berjualan. Oke, jadi berdagang. Memang suka usaha ya Bang? Iya, memang suka usaha, memang suka jualan. Nah akhirnya dari jualan itulah yang menghantarkan saya sampai ke posisi saat ini. Alhamdulillah dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu perusahaan yang dimana perusahaan ini adalah menghibur serta menjembatani jamaah-jamaah yang mungkin insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh di tanah suci. Oke, itu apa yang jadi awal mula kenapa kemudian Bang Min kembali ke, kalau kita bilang kayak nalurinya ya sebagai seorang pengusaha, karena dari kecil sudah diajarkan sama orang tua. Ini SD dulu suka buku bank nggak Bang? Sama lah ya, main bola, buku bank, main kelayang. Kalau ada orang Pontianak itu main patrom, semua. Di Jeruju titiknya di mana? Di UK itu? Di Jalur Kosong. Oke, berarti itu tempat mainnya dulu ya? Tempat pusat bermain. Sekarang udah banyak perumahan-perumahan berdiri. Kalau dulu tanah kosong. Tanah kosong, benar. SD-nya di Bawah Mai ya Bang? SD di Bawah Mai. Tahun 96 masuk, 2002 lulus, kemudian melanjutkan ke MTSN 1 sampai 2005 lulus, kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak di tahun 2005. SMP-nya di MTS 1, lalu SMA-nya di Man 2 Pontianak. Bang, dari Bawah Mai Jeruju itu kan lumayan jauh tuh Bang. Iya. Pakai apa dulu sekolah? Dulu saya diantar sepeda sama orang tua saya. Berarti Bapak ngangkut sepeda buat diantar Abang setiap pagi? Setiap pagi. 5 saudara cuma Abang yang diantar? Pasti kan semua diantar? Jadi kita ada ritme, kalau Abang yang tertua tuh ada yang pakai angkot ya, pakai oplet ya, kalau orang Pontianak bilang. Nah itu diantar sama ibu. Kalau saya pakai sepeda. Jadi lumayan perjuangan orang tua yang memang bisa dibilang yang menghantarkan anak-anaknya sampai saat ini. Alhamdulillah bisa terbilang dapat menggapai semua impian-impian anak-anaknya. Oke, boleh tahu orang tua dulu profesinya sebagai apa Bang? Bapak pegawai negeri sipil. Sekarang alhamdulillah udah pensiun, masa pensiun udah 3 tahun. Ibu rumah tangga. Oke, berarti waktu itu sebelum berangkat kerja sebagai PNS ngantar dulu satu persatu. Iya. Oke. Berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 tiap hari diantar Bang? Iya, tiap hari diantar. Jadi ada polanya waktu itu ketika masuk siang,
kami tuh dipakai kayak model apa antar jemput. Jadi kayak ada kegabung gitu sama siswa-siswa yang lain. Nah jadi kami di antar jemput pagi, kadang diantar pulang sama antar jemput itu. Oh dari berarti mobil. ada kayak shuttle dari sekolahnya? Iya dari sekolah, tapi dia pihak dari luar sekolah yang bekerja sama mungkin dengan pihak sekolah yang waktu itu memang mereka kan dulu kan memang notabene orang lebih pakai kendaraan umum ya ketimbang kendaraan pribadi. Nah berbeda dengan sekarang. Iya. Bang Min, ini waktu SD ini kan kadang kan kita kalau seandainya menggapai sesuatu saat ini biasanya bibitnya itu dari waktu kita kecil. Kalau tadi Bang Min bilang bahwa naluri usahanya ada dari kecil. Waktu SD dulu sama juga sempat menggali kemampuan berusaha itu dengan berjualan atau apa gitu nggak? Kalau SD saya justru jadi anak rumahan. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin orang tua saya itu mendidik, memang kami kelas 1 sampai kelas 6 itu memang posisinya kami di rumah. Di rumah dididik. Nah kami mulai dilepas boleh berorganisasi itu SMP. Berarti waktu SD pulangnya tenggo terus ya? Tenggo, pulang tidur siang. Saya kelas 2 SD itu masih tidur dalam ayun. Kalau orang Pontianak bilang itu dalam ayun. 2 SD itu berarti sekitar umur 9 tahun, 8-9 tahun ya? Iya, makanya saya heran dengan anak sekarang. Anak saya kan, saya udah punya anak, alhamdulillah 3. Jadi saya lihat anak-anak sekarang kan nggak bisa tidur dalam ayunan. Nah kalau saya bilang dulu ayah itu tidurnya dalam ayun. Jadi digantung pakai ban bekas, dikasih tali sarung, tali rapia, tali jemuran. Nah kemudian kita tidur di tengah-tengah itu. Berhenti ngayun? Kebangun. Kelas berapa? Kelas 6 SD. Lama berarti Bang? Ya, kelas 6 tuh kita kelas 6 tuh maksudnya tidur ayunnya jam kelas 2, kelas 3, kelas 4 tuh tidur biasa kan normal, di atas tempat tidur. Nah, sampai kelas 6 itu kita memang benar-benar ditempa sama kedua orang tua, memang kita kebanyakan di rumah. Jadi memang semua kegiatannya terstruktur di rumah, mulai di rumah. Bangun tidur, sholat, terus pergi ke sekolah, pulang harus tidur siang kalau nggak tidur wajib. Iya benar, Tapi dikasih waktu main juga? Dikasih waktu main hanya di rumah. Hanya di sekitaran rumah. Bersama dengan teman-teman? Saudara. Jadi kami itu kan tinggal di satu komplek yang notabene isinya tuh sepupu, nenek, datuk. Jadi kayak kan keluarga besar satu keluarga besar gitu benar. Ya? Jadi satu komplek Yuka dulu kan rumah yayasan daripada pekerja pelabuhan yang dimana datuk saya waktu itu bekerja di pelabuhan mendapatkanlah rumah itu. Nah kemudian di sekitaran tanah itu kan masih dalam proses garapan. Jadi siapapun yang boleh garap dia bisa ambil dan bebas gitu kan. Dulu ya. Nah jadi digarap sama datuk, akhirnya tanah itu dihibahkan ke anak-anaknya dan anak-anaknya itu ada 9. Jadi rata-rata 9-9 tinggal di situ. Oh makanya tempat bermainnya, maksudnya circle pertemanannya cuma sekitar situ. Ya, pernah nggak komplain sama orang tua? Mau lama punya kawan? Pengen. Pernah komplain. Cuma kata orang tua bilang, mama belum bisa kasih izin kamu keluar daripada lingkungan. Nah, itu ditempa. Jadi lebih banyak beraktivitas dengan sepupu, dengan adik-beradik ya Bang? Iya, benar. SMP-nya di MTS 2. Ini udah MTS 1. Masih pakai sepeda atau udah boleh pakai oplet seorang? MTS 1 udah punya motor, Krypton. Iya, maaf sebut merek ya. Jadi zaman dulu tuh kan motor yang motor seorang? Enggak, diantar. Iya. Jadi motor dulu tuh satu-satunya motor yang memang jadi bapak tuh punya motor pada saat saya kelas 6 SD. Saya kelas 6 SD, bapak punya motor dan akhirnya motor itulah yang menghantarkan kami di jadwal. Jadi bapak dulu yang diantar kerja. Siapa yang ngantar? Mama. Oh, berarti mama nih yang keliling-keliling untuk ngantar? Mama yang jemput anak pertama, saya anak kedua, anak ketiga, sampai anak keempat. Jadi tugas mama lah yang menjemput anak-anak. Jadi bapak itu yang diantar setelah kami diantar sekolah. Terakhir. Terakhir. Kalau seandainya telat meleset sedikit, biasalah kena lah Bang. Telat sedikit ya. Bang, ini SMP-nya di MTS. Tadi bilang kalau waktu SMP ini baru mulai dibebaskan, lalu mulai boleh ikut organisasi. Nah, waktu itu apa yang dimulai ketika mendapatkan kebebasan yang mungkin bersyarat dari orang tua untuk Abang memilih apa yang ingin Abang pilih? Jadi waktu itu saya memang memilih organisasi yang ada di sekolah. Di SMP itu saya bergabung di organisasi patroli keamanan sekolah. Oh, tepi jalan pakai ini ya, pakai yang memang cita-cita pengen jadi polisi dulu. Dulunya pengen jadi polisi. Pengen jadi polisi karena memang terhalang oleh mata yang memang minus dari sejak SMP. Jadi memang itu yang menghalang daripada cita-cita untuk menjadi seorang polisi. Nah, makanya saya aplikasikan organisasi yang berkaitan dengan
berbau dengan kepolisian, gitu ya. yaitu menyeberangkan kawan-kawan setiap pagi sampai sholat hingga pulang. Nah itu tugas selama di MTS 1. ya? SMP, kelas 1 sampai kelas 3. Selain itu organisasi yang diikuti waktu itu Bang? Hanya SMP, hanya apa? Hanya PKS saja. Oh, itu pun juga karena mungkin pulang, maksudnya kegiatannya sama dengan jadwal sekolah ya Bang ya? Iya, benar, mengikuti. Ketika pulang tidak ada kegiatan setelah pulang sekolah. Biasanya kan kalau sekolah kayak pramuka, paskibra itu kan pasti ada kegiatan sepulang sekolah ya Bang ya? Benar, paling kalau kita di hari Jumat sore gitu kan. Kalau kegiatan waktu di MTS 1 dulu. Oke. Berarti polisi ini adalah cita-cita yang ingin digapai dari kecil atau seperti apa Bang? Atau karena melihat seseorang atau seperti apa? Memang dari kecil memang ngelihat kalau polisi itu kayak sosok yang sangat sangat saya idam-idamkan karena posisinya kan menjaga daripada keamanan yang ada di negara kita gitu. Seperti itu. Oke, jadi alasannya karena ini bisa kasih manfaat dan kebanggaan buat keluarga besar ya Bang ya? Benar. Tapi ternyata waktu bisa SMP ketahuan kalau matanya minus dan akhirnya itu yang membuat mengurungkan niat. Nah, ketika tidak bisa jadi polisi waktu itu, berpindah kemana nih rencananya? Jadi kelas 3 SMP itu saya mulai jualan. Balik lagi ke naluri jualan ya Bang ya? Naluri jualan itu saya mulai dari kelas 3 SMP, di mana waktu itu saya punya ide itu membeli 1 kilo amplang yang saya kampel-kampel, itu saya jual harganya Rp500. Oke, di kampel itu dimasukkan dalam kantong. Bungkus lebih kecil ya? Bungkus lebih kecil, titip-titip ke warung-warung di sekitaran rumah. Nah kemudian tercetus juga ide membuat agar-agar atau jelly yang saya tusuk-tusuk pakai lidi bambu itu yang udah di daur ulang sama pihak pabrik. Kemudian saya jual ke warung-warung yang ada di sekitaran rumah. Itu buat seorang Bang? Itu buat sendiri. Saya diajarkan sama orang tua saya, ibu saya. Jadi saya yang membuat, saya yang ngantarkan ke warung, saya juga yang ngitung hasil keuntungan sama modalnya. Nggak jadi bahan olokan teman-teman kah? Kalau itu sempat rasa minder, ngelihat kawan-kawan yang hidupnya mungkin lebih dari saya dengan kondisinya yang mereka mungkin ekonomi yang lebih, jadi mereka lebih daripada mendapatkan semuanya kan dari orang tua. Nah kalau saya memang dari kelas 3 SMP itu coba untuk jualan, sehingga uang jajan itu saya tidak minta sama orang tua. Aman. Sampailah SMA. SMA tetap masih jualan masih jualan. Di Mandua itu? Enggak, saya titip ke warung-warung sekolah, di luar sekolah. Oh, di luar sekolah. Yang dijual produknya bermacam-macam. Macam-macam. Jadi jualan itu pokok yang bisa saya hasilkan uang, saya jual. Yang penting halal. Itu konsep daripada awal saya mulai kebentuk di dunia entrepreneur. Oke, walaupun sempat juga jadi bahan olokan teman-teman ya. Apalagi cowok ya, cowok jualan di SMP ya Bang, karena jadi kayak stereotip kalau jualan itu biasanya kalau di sekolah kan cewek-cewek kan. Benar. Nah kalau cowok jualan tuh agak gimana gitu ngeliatnya. Tapi Abang coba untuk buat jadi biasa aja dan tetap jualan di sekolah ya Bang ya. Oke, SMA gimana? Apakah semakin aktif di organisasi, jualannya semakin kenceng? Atau masih tetap dibatasi sama orang tua, Bang Min? Kalau SMA saya udah dikasih kebebasan. Jadi SMA itu saya gabung di Sanggar Teater di Taman Budaya. Jadi kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA itu saya beralih. Jadi kadang tukang parkir di depan Taman Budaya, Wapres. Waktu itu kan masih ada Wapres, sampingnya ada rumah makan. Nah itu saya kadang ngambil parkiran di situ. Waktu SMA? Waktu SMA. Sepulang sekolah dari Mandua jalan kaki. Atau diantar kawan sampai ke Taman Budaya. Mandua ke Taman Budaya jauh loh Bang? Iya, jalan kaki. Sampai Taman Budaya saya latihan teater. Latihan teater. Kemudian pada saat waktu senggang, saya ambil seperti kayak model parkir atau segala macam. Nah, kadang malamnya juga ngamen. Dulu masih sepi ya di kawasan Gajah Mada, nggak sampai saat ini. Sempat juga ngamen ya Bang? Ya, sama teman-teman yang di Taman Budaya. Ada beberapa kawan yang bisa main gitar, kami ngamen, saya tukang ngambil uangnya. Jadi itulah progres orang tua kehidupan. Gimana? Sempat tahu atau? Orang tua saya tahu dengan kondisi kehidupan saya di luar, cuman orang tua saya bilang satu,
ayah, ibu kasih kamu kebebasan keluar cuma satu, jaga nama baik orang tua. Sama jangan pernah tinggalkan sholat, itu aja. 2 pesan itu ya? Ya, 2 pesan itu yang saya jaga sampai saat ini, kemanapun saya berada. Yang pertama itu jaga nama baik orang tua, jaga nama baik keluarga. Yang kedua jangan tinggalkan sholat, itu aja. Jadi aktivitas, karena kan gini, orang tua mungkin apalagi ayah PNS artinya disiplin ya dalam pendidikan. Harusnya pulang sekolah, pulang ke rumah, lalu mungkin mengerjakan tugas dan PR apa segala macam, tapi malah ngamen. Ini kita lihat foto kecilnya Bang Min. Mirip siapa ini? Ada mirip anaknya sekarang ya, cowok kayaknya. Iya, mirip-mirip ya. Ini umur berapa tahun sunat kayaknya nih? Ini saya khitanan nih kelas 5 SD. Oh, 5 SD. Iya, kelas 4 naik kelas 5 ini. Pas libur ini panjang berarti ya? Iya, dapat di mana foto ini ya? Oh, bisa aja kalau kita dapat. Oke. Ini foto masa kecil Bang Min, yang 5 saudara tadi ya? Iya. Berapa laki-laki, berapa perempuan Bang? Abang yang pertama, yang kedua adik. Saya anak kedua, yang ketiga cewek semua, adik. Oke, berarti sampai yang bungsu cewek semua ya Bang? Cewek semua. Oke, baik. Ini foto masa kecil yang kecil, mungkin bisa mengingatkan Bang Min tentang bagaimana waktu SD, SMP dan juga SMA. Ini apa, waktu bujang atau apa nih ceritanya? Ini salah satu, saya tuh memang tidak pernah dirayakan ulang tahun. Kenapa, tidak mau atau? Dan memang tidak pernah sama orang tua saya sampai saat ini. Dan ini adalah ulang tahun saya pertama kali yang dirayakan oleh teman-teman kantor saya. Umur 25 tahun? Umur 25 tahun. Jadi saya sangat terharu di sini ya. Saya kaget sampai saya bilang sama pimpinan saya, Bu, saya selama 25 tahun baru tahun ini saya dirayakan ulang tahun di kantor, saya bilang. Ya Allah, berarti baru ini motong kue? Iya Bu. Saya memang tidak pernah. Oke. So, sempat bertanya ke orang tua nih, kan kadang kalau anak-anak itu kan suka kayak, kenapa sih tidak pernah ngerayakan ulang tahun, atau kenapa sih ulang tahun abang tidak pernah dirayakan, Bang? Jadi memang kami berasal dari ekonomi keluarga yang memang tidak seperti mungkin keluarga-keluarga lain. Kami memang pada saat itu ya karena mungkin bapak hanya staf biasa, yang kita tahu dulu pegawai negeri pendapatannya bisa kita lihat kan berapa kondisi dengan 5 anak yang memang saat itu ya kalau misalnya pengen makan itu udah cukup, maksudnya udah syukur-syukur bisa makan berbagi. Nah makanya dari situ tuh kadang saya juga flashback ke masa itu ya Bang ya. Tapi memang kadang semakin banyak rintangan kita waktu kecil, waktu baru mulai belajar hidup kalau orang bilang, maka kadang itu yang membuat kita bisa sukses sekarang. Betul. Jadi memang kondisi di zaman kecil untuk beli mainan saja saya nggak bisa. Makan nyaman pun nggak bisa. Jadi saya kalau misalnya makan nyaman tuh pergi ke rumah keluarga tante saya. Ya tante saya waktu itu kalau bahasanya dulu kan kerja di bank. Memang kondisinya kan kalau kerja di bank saat itu mapan ya. Jadi kalau saya mau main, saya ke rumah beliau, dan kelas 1 SMA saya tinggal sama beliau. Jadi saya nggak satu rumah sama orang tua saya. Jadi SMA numpang Bang ya? Kelas 1 sampai kelas 3. Sama tante itu? Sampai kuliah juga? Kuliah saya balik. Waktu itu saya sebelum kuliah saya sempat ke Jakarta kerja. Kerja di salah satu perusahaan PT Resin di Indonesia. Pembuat tancat yang diekspor keluar. Nah, dulu cita-cita saya itu pengen setelah jadi polisi, saya pengen jadi masuk ke kampus broadcast yang ada di Indosiar. Itu jadi TV juga ya? Iya. Jadi saya pengen jadi reporter awalnya. Setelah jadi polisi nggak lulus, ya udah lama. Dedek boleh nggak? Kan itu saya bahas yang Dedek. Dedek boleh nggak ke Jakarta atau ke Bandung cari kuliah yang di bidang reporter? Karena pengen jadi peliput berita seperti itu. Baik. Kita lanjutkan Bang. Boleh. Ceritanya. Siap. Ini tentang perpindahan dari polisi terus pengen jadi reporter dan broadcasting ya kan. Dan juga banyak sekali mungkin perjalanan hidup yang kemudian membuat Bang Min atau Bang Yopi bisa sekuat sekarang dan bisa memberikan banyak sekali inspirasi buat orang banyak dari kisah hidup yang dijalani. Tetap bersama kami pemirsa di Sosok Inspiratif.
Anda masih bersama kami pemirsa di Sosok Inspiratif, masih bersama Bang Yopi Anggriawan atau Bang Min sebagai pemilik Al Hijrah Travel. Ini travelnya luar biasa, punya banyak sekali konsumen yang cukup besar sekarang. Tapi kalau kita cerita balik tentang bagaimana proses sampai bisa punya usaha itu, tentunya ada banyak kesulitan yang dialami oleh Bang Min. Ini saya dengar juga tadi kita ngobrolin tentang sekolah. Waktu sekolah dulu punya kesulitan untuk membayar uang sekolah ya Bang Min ya? Iya. Untuk bisa bayar SPP dan segala macam itu agak sedikit kesulitan. Masa sekolah dulu gimana cara Bang Min mensiasati itu atau mungkin menghadapi itu Bang? Jadi untuk menghadapi istilahnya untuk membantu orang tua, nah itu tadi saya polanya jualan. Nah jualan kan dulu kita ada uang yang namanya LKS. Uang LKS ya. LKS kan rutin ya. Jadi kalau misalnya kita setiap satu semester harus beli, kemudian hampir semua pelajaran tuh harus punya LKS kan. Kalau nggak bisa ngerjain soal. Kalau nggak bisa ngerjain soal. Nah kemudian dari situ masih ingat saya harganya itu 6 ribuan rupiah, masih ingat saya. Jadi harga LKS itu waktu itu masih 6 ribuan rupiah. Jadi dengan posisi hasil jualan tadi itulah yang saya bantu, ya udah kita beli LKS dari hasil dagangan kita. Keuntungan yang kita punya, kita belanjakan LKS itu. Nah kemudian dengan tidak mengambil jajan, jadi saya nggak ngambil jajan sama orang tua, uang jajan itu yang dibantu untuk ngebayar SPP. Nah itu posisi di zaman saya waktu zaman sekolah dulu. Sampai SMA juga begitu sampai ya? SMA saya bahkan nggak pernah minta jajan sama sekali ya sama orang tua. Dari kelas 1 SMA sampai kelas 3. Jadi sempat dibilang sama orang tua, kok nggak mau ngambil jajan? Saya bilang, udah mak, uangnya udah ada. Kita cari uang jajan sendiri. Nah itu saya. Dan sempat juga tinggal sama tante waktu itu. Waktu SMA sampai lulus ya Bang ya? Sampai selesai sekolah. Sampai selesai sekolah. Kemudian saya ke Jakarta. Dan sekarang ke Jakarta, lalu kemudian kuliah D3-nya Politeknik ya Bang? Iya. Di mana kuliah? Di Politeknik Negeri Pontianak. Oh Polnek. Iya, Polnek. Polnek angkatan berapa Bang? Saya angkatan 2012 masuk. Jurusan? 2009. Jurusan? Jurusan akuntansi. Oh, oke. Kenapa? Karena akuntansi kan memang keuangan Bang? Iya, jadi kan dulunya kan sebelum saya cita-cita pengen jadi polisi, selesai karena mata saya minus, akhirnya saya urungkan niat. Nah, saya berangkat dari Jakarta, itu pengen kuliahnya di Jakarta atau di Bandung, di kampus yang memang bidangnya broadcasting. Nah, akhirnya setelah saya pulang, disuruh pulang sama orang tua, disuruh kuliah sama orang tuh nempahnya saya, itu suruh ngambil pendidikan, FKIP, biar nanti kamu bisa jadi guru. Nah, itu jiwanya orang tua. Karena kalau orang tua zaman dulu itu guru itu adalah sebuah pekerjaan yang gimana ya, prestige gitu loh. Kalau betul. Guru PNS tuh kayak ada nilai plus gitu loh. Benar. Itu zaman dulu tuh memang kita dibina, ditempa, pokoknya lulus sekolah lanjut ke FKIP. Kalau enggak FKIP atau di Akper atau di bidang kesehatan. Ya memang kita bisa lihat kampus-kampus kesehatan yang sampai saat ini memang harganya memang melambung mahal tinggi ya, lebih mahal saya bilang. Sedangkan waktu itu Politeknik bisa dibilang kampus yang bisa diterjangkau lah untuk saya pribadi bisa masuk ke sana dengan biaya SPP yang murah setiap semester, kemudian uang masuknya juga lumayan murah pada saat itu. Dulu kuliah biayanya gimana Bang? Dulu biaya kuliah saya malah karena kerjanya di kampus ya organisasi, aktif di BEM, nah akhirnya kita buat ide sama juga setiap semester saya kalau misalnya zaman itu waktu saya Pak Mahyus ya direktur ya, jadi saya izin ngambil parkir Pak untuk setiap mahasiswa yang masuk daftar itu saya ngambil parkir. Dibolehkan sama lembaga dan kemudian berkoordinasi dengan senior sama security yang ada di kampus, dan alhamdulillah kita ngejalin itu sampai saat ini. Saya hubungannya baik dengan dosen-dosen sana. Jadi masih sering kembali ke kampus juga. Masih sering kembali ke kampus. Makanya saya bilang kalau seandainya Politeknik ini bisa dibilang modal awal saya lah pribadi untuk belajar macam mana memanajemen keuangan saya bilang. Jadi uangnya saya dapat memang dari hasil usaha yang memang kita buka di setiap kegiatan. Nah, buat event-event, nah setiap ada event kan ada sponsor. Nah, dari sponsor-sponsor itu bahkan saya pernah dikasih BlackBerry itu sama salah satu provider yang ada di Indonesia. Itu orang mau punya BBM kan
Susah ya, punya BlackBerry kan mahal kan, harga 1,8 juta. Nah akhirnya saya dikasih handphone sama provider karena dia bilang kita sebagai apresiasi untuk ketua panitia. Oke. Lalu kemudian memulai usaha, tapi sebelum itu pernah juga jadi pegawai bank ya Bang? Ya. Resign dari pegawai bank, langsung lanjut buka usaha sendiri. Ya. Tahun berapa mulai buka usaha waktu itu Bang? Saya buka usaha itu pada saat saya bekerja. Masih bekerja sebagai pegawai bank itu ya? Jadi saya 3 bulan itu saya mulai kerja. Di situ 3 bulan saya langsung pinjam modal uang di salah satu lembaga keuangan di koperasi. Saya buka itu usaha travel agent. Jual tiket waktu itu 2013. Pertama kali 2013. Pertama kali 2013 Berarti itu bulan adalah dengan menjual tiket dulu, belum jadi tour guide bawa. Belum. Ini belum, tapi masih penyedia tiket berarti. Tiket. Jadi terus idenya ngebuka itu karena saya 2010 zaman kuliah, saya ngeliat orang tua kan sering dinas. Ya. Nah, bapak sering dinas semenjak pindah dari dulu di dinas penerangan itu pindah ke kantor gubernur, yang dimana kantor gubernur kan memang ngejangkau seluruh daerah, makanya bapak sering dinas, kadang keluar daripada Kalbar, kadang dalam Kalbar. Nah, disitulah saya lihat kayaknya usaha tiketing nih kayaknya potensial ya, saya bilang. Itu yang saya tangkap kan. Karena kan saya nggak bisa lihat celah nih, asal ada potensi saya ambil, ada potensi saya ambil. Nah akhirnya saya cobalah tanya ke salah satu langganan agent. Jadi saya itu salah satu anak yang memang dekat sama bapak ibu. Jadi saya selalu curhat sama orang tua saya, bapak saya, terutama bapak sama mama, bapak lah yang pertama. Bapak itu teman terbaik saya. Jadi bapak tuh kayak teman, kayak kawan gitu. Bahkan setiap ada bapak bantuan, nah, ngubunginnya, kontaknya ke saya. Nah, belikan bapak tiket. Saya pergi ke depan pelabuhan, ada salah satu kedai penjual tiket, jual. Saya tanya, Mbak, ini kalau kita mau buka agent travel seperti ini jualan tiket berapa modalnya? Wah, saya nggak tahu Mas. Saya juga di sini bekerja sebagai karyawan. Ya udah, akhirnya saya tampung itu kan. Nah di 2013, ketika di situ saya udah mulai bekerja 3 bulan, saya beranikan diri untuk minjamkan dana, ini saya buka lah beli server untuk jualan tiket. 2013 itu? Bulan Agustus tuh, masih ingat. Beli server pertama kali. Itu gimana? Orang tua pas tahu abang mencoba untuk usaha di tiket gimana? Dukungan atau seperti apa bang? Orang tua saya marah malah. Kenapa? Jadi kalau mama sih ya ngebiarin ya, karena memang itu modal saya yang punya. Jadi memang ya udah nggak apa-apa lah belajar kata mama. Tapi kalau bapak ngelarang. Kenapa? Bahkan bapak bilang ya udahlah fokus dengan kerjaanmu saat ini, karena usaha yang kamu jalani saat ini tuh ndak sesuai gitu dengan hasilnya. Ya, tapi kok memang bisa bilang dulu untung tiket Rp5.000. Satu tiket ya? Satu tiket Rp10.000 karena kita cuma bagian sub agent kan, bukan yang langsung ke maskapai, tapi kita dibawa daripada agent yang ada di Surabaya waktu itu. Tetap tuh semangat untuk mengembangkan bisnis ini ya bang ya. Dulu kan belum ada mobile banking kayak secanggih sekarang ya. Jadi 2013 itu tuh saya pergi dulu ke bank. Masih ingat satu hari itu, hari Ahad, hari libur. Ada orang pesan tiket, orang pesan tiket. Saya pergi ke ATM hujan-hujan, pakai mantel, pakai motor. Bapak saya ngelarang, mau kemana? Mau ke ATM pak di peron 1. Ngapain? Ini pak mau top up saldo untuk ngisi tiket, saya bilang. Nggak usah lah, dibilang. Ngapa? Untungnya nggak seberapa, kamu ke sana bensin udah berapa katanya. Jadi hitungan ayah tuh itu ya? Iya, tapi ternyata di situ saya belajar bukan keuntungan yang saya cari. Bukan nilai, bukan nominal. Tapi proses yang saya dapatkan, yang hingga saat ini, ketika ditempa di COVID-19 kemarin, kami tetap berkarya. Nah, saya bilang sama teman-teman, karyawan yang memang bekerja di Al-Hijrah Travel Pontianak sampai saat ini, alhamdulillah kita udah punya 11 karyawan. Yang dulunya memang saya pribadi dulu sendiri apa-apa sendiri, semuanya sendiri. Saya keluar kota, keluar negara, saya bawa jamaah itu sendiri. Sekarang alhamdulillah ketika udah mulai kita expand dengan beberapa jamaah-jamaah dan tamu-tamu, akhirnya saya fokus, ya udah kita cari tim untuk ngebantu ini semua. Ini sambil kita lihat beberapa foto ketika Bang Min atau Bang Yopi keliling beberapa negara ya Bang ya, untuk usaha ini. Seru ya Bang jalan-jalan usaha. Ini waktu di Tanah Suci ya Bang? Tanah Suci di Mekah ini. Untuk
bawa konsumen umroh ya? Iya, ini umroh ke 12. Oh, ke 12. So, berapa ini? 12 kali perjalanan. Ini bulan Agustus tahun 2022 ini. Oh, oke. Dan juga ada beberapa foto lain, pernah juga karena kan kalau umroh ini kan biasa suka singgah-singgah ya, iya, Bang ya? Benar-benar. Ke Turki, ke Mesir ya kan? Ke ini Egypt. Mesir. Ini Mesir lebaran ini. Pas lebaran? Idul Fitri. Lebaran Idul Fitri. Berarti nggak kumpul sama keluarga? Enggak, lebaran kelima kita. Lebaran kelima. Ya, berangkatnya kita lebaran kelima ini. Ke umroh Mesir. Nah, ini pas kemudian akhirnya yang awalnya jualan tiket lalu kemudian memberanikan untuk membawa para konsumen untuk berangkat ke luar negeri sebagai tour guide juga sekaligus, itu tahun berapa, Bang? 2014. Setahun setelah itu ya? Iya. Berarti cuma durasi waktunya tidak cukup lama untuk belajar. Jadi setahun. sebenarnya saya juga dihadapi dengan kesulitan waktu itu. Apa, Bang? Jadi 2013 saya beli server di bulan Agustus. Waktu itu kan heboh dengan travel online. Salah satu travel, ya. Ya, salah satu travel online juga, ya. yang raksasa gitu ya, yang menyeluruh di dunia. Orang bisa pesan sekarang tiket lewat online, nggak perlu ke agent. Nah, sampai saat itu agent-agent yang buka ruko atau buka tempat segala macam itu tutup dan bahkan mengalami kebangkrutan karena nggak mampu bersaing dengan teknologi. Nah, saya ngambil sikap kalau seandainya memang saya terpaku dengan jualan tiket sampai 2014 itu saya nggak ada jualan. Server udah dibeli dan cicilan harus dibayar setiap bulan. Pakai uang gaji yang saya punya. Jadi sisa gaji itu hanya waktu masih bujang ya. Jadi uang gaji itu hanya fokusnya untuk makan, kemudian lanjut kuliah ke Untan, kemudian fokusnya ke pengen nabung lah gitu kan, dikit-dikit nabung untuk cari jodoh kan mungkin. Jadi ya memang kalau dipikir-pikir nggak bisa jalan. Nah 2014 karena saya pengen daripada ke Bali, jadi impian waktu itu kan pengen ke Bali. Saya bilang kalau ke Bali ini kan kalau ngeluarin uang pribadi kan mahal. Akhirnya saya ajak kawan-kawan, yuk yang mau ke Bali saya fasilitasi dengan travel saya. Akhirnya bisa ke sana gratis karena akhirnya saya pergi ke sana gratis dengan perjalanan itu. Oke, intinya ada peluang tangkap ya, Bang? Tangkap, ada peluang. Luar biasa. Ini juga usaha milik Bang Yopi ini pernah mendapatkan penghargaan di Kris Charity Day dari Bank Indonesia ya, Bang ya? Benar. Kita lihat ini ada fotonya dan waktu itu sempat kepikiran untuk bisa dapat penghargaan ini atau kayak nggak nyangka aja gitu dapat, Bang? Jadi saya juga kaget kan dihubungi dari pihak Bank Indonesia itu bilang, Bang, kami dari Bank Indonesia ingin mengundang Abang di acara kegiatan Charity Night, Kris Charity Night, sekaligus daripada ada penghargaan yang akan nanti Abang salah satu nominasi di bidang pariwisata. Saya kaget kan, tapi posisinya saya lagi umroh. Ini kan nggak salah saya umroh, saya pulang umroh nih. Hari Hamin 1 saya pulang. Jadi acaranya besok, sebelumnya saya udah pulang. Akhirnya saya sempatkan datang. Nah di situ ternyata kita terpilih menjadi nominasi travel penyedia penyelenggara pariwisata yang ada di Kalimantan Barat dari Bank Indonesia. Kaget juga saya kan bisa dipilih. Padahal kami bisa dibilang travel baru yang memang masih banyak baru belajar dengan travel-travel yang senior yang ada di Kalbar, dan kita juga kadang sharing dengan beberapa teman-teman agent yang kedepannya pengen menciptakan peluang. Ini adalah peluang usaha yang bukan hanya kita saja kita dapatkan, tapi saya pengen mencetak anak-anak muda baru untuk mencoba untuk berusaha. Iya, kalaupun seandainya tim atau siapapun yang pengen buka travel, sebenarnya bisa saya bilang. Kita akan bantu, kita akan sponsorship, sekaligus bukan hanya kita yang pengen besar, tapi semua yang pengen buka usaha kita dukung dan kita support. Oke, luar biasa. Yeah. Biasanya kalau orang ketar-ketir kalau ada saingan. Yeah. Tapi Abang malah kalau mau buka usaha dan mau belajar, ayo gitu. Yeah. Padahal nanti mereka juga akan jadi saingannya Abang ya untuk dalam dunia usaha ya. Jadi saya bilang kan sempat orang banyak bilang, Bang nggak takut ya kalau misalnya ada. Saya bilang orang boleh buka usaha yang sama. Tapi rezeki? Oh, tapi rezeki udah Allah yang ngatur. Orang boleh buka di desain sama seperti apa, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Itu yang saya yakini sampai saat ini. Baik, nanti kita cerita karena Bang Yopi ini adalah salah seorang yang mengidolakan Abdurrahman bin Auf. Iya.
dalam jiwa sosial karena beberapa kali juga membantu keluarga-keluarga dan juga orang mampu untuk berangkat umroh ya Bang ya. Kita ingin dengar cerita itu. Setelah ini pemirsa tetap bersama kami di Sosok Inspiratif. Anda masih bersama kami di Sosok Inspiratif. Episode kali ini kami mengundang sosok Yopi Anggriawan, seorang pengusaha muda. Bang, tadi sebelum kita break, ini memang kadang kita dalam hidup itu pasti mengidolakan seseorang. Gitu. Selain orang tua, biasanya ada sosok lain yang kita jadikan contoh dan tauladan. Mengidolakan cerita Abdurrahman bin Auf ya Bang ya. Boleh cerita mungkin? Jadi ketika waktu saya mengikuti kajian itu di 2014 ada salah satu guru atau ustadz yang memang sering bercerita tentang kisah atau sosok Abdurrahman bin Auf. Nah akhirnya dengan rasa keingintahuan saya yang tinggi, saya buka daripada pola yang itu baca dari referensi-referensi dari buku, kemudian dari Google dan lain-lain, saya buka ternyata sosok Abdurrahman bin Auf ini memang yang sangat luar biasa. Memang di mana seorang yang terkenal pengusaha yang kaya raya, yang di mana harta yang beliau dapatkan itu memang dibagi-bagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Dan bahkan pernah saya lihat kisahnya ketika hijrahnya beliau itu dari kota Mekah mengikuti Rasulullah ke kota Madinah, ditinggalkannya semua harta-hartanya, ditinggalkannya semua istri-istrinya, dan beliau pindah ke Madinah tanpa membawa sepeser dinar pun. Dan sampai di sana orang bingung siapa beliau. Dikatakan beliau ada sosok Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Rasulullah yang memang beliau bisa dibilang yang mempunyai ide yang sangat cemerlang. Nah, akhirnya kalau kita balik lagi ke Mekah, beliau pernah membeli salah satu sumur di mana air itu kalau seandainya masyarakat mau pakai itu harus bayar. Benar? Nah, ketika beliau bilang, saya beli sumurnya itu 50%. Oke, 50% dimiliki oleh beliau dan 50% oleh pemilik. Nah, akhirnya diambil sama beliau. Kalau beliau yang ambil kan nggak beli, beliau bagikan. Beliau ambil, bagikan. Lama-lama, yang pemilik merasa rugi. Akhirnya dijual habis sahamnya. Dibelilah sama Abdurrahman bin Auf, 100% itu kepemilikan Abdurrahman bin Auf. Ternyata ketika Abdurrahman bin Auf membeli 100% sumur tadi, dibagikanlah dengan cara gratis ke masyarakat. Nah, seperti itu. Itulah yang menginspirasi Bang Yopi ya. Untuk selain mungkin membuka lapangan pekerjaan, juga mungkin membantu saudara-saudara yang ingin berangkat ke Tanah Suci. Dan kemudian dibantulah untuk bisa diwujudkan. Udah berapa orang Bang kalau boleh tahu? Kalau untuk total jamaah atau keluarga atau teman sahabat yang kita berangkatkan umroh dari 2019 sampai 2020, kemudian lanjut ke 2022 sampai 2023 ini kurang lebih sekitar 15 jamaah. 15 orang ya Bang ya. Dan ke depan mungkin rencananya masih tetap akan memberikan hadiah gitu untuk orang-orang terkasih. Orang-orang terdekat, kemudian sahabat. Ya memang dari awal saya bilang sama jamaah, sama keluarga, sama tim bahwa umroh yang kita buka atau kita fasilitasi jamaah-jamaah untuk ke Tanah Suci, di mana hasil pendapatan daripada keuntungan yang kita punya itu kita share lagi untuk jamaah yang kita berangkatkan secara gratis. Ini sekarang statusnya sudah menikah, punya 2 orang anak, istri 1 ya Bang? Alhamdulillah. Menikah tahun berapa Bang? 2018. Oke, kita lihat nih foto keluarga Bang Yopi bersama dengan anak, ada 2 anak. Sekarang umurnya paling tua berapa Bang? 3,5. 3 tahun setengah ya, yang paling tua cowok. Alif. Lalu juga yang paling bungsu cewek. Nah ini dia. Ini berdua dibawa jalan-jalan ya Bang? Iya. Ini udah diajak jalan-jalan kemana-mana aja nih mereka?
Kalau Alif yang paling sering jalan. Alif tuh waktu usia ibunya, mamanya di kandungan, Alif dari bulan pertama tuh udah naik Bromo. Jadi Alif itu salah satu bisa saya bilang ini bayi traveler nih anak saya. Karena usia dia pertama dapat itu ketahuan hamil ketika pulang dari Malang, Bromo. Bawa tamu waktu itu. Berarti waktu ketika ke Bromo itu tidak tahu kalau sedang hamil ya? Pada saat itu istri saya memang mengalami kayak pusing, kayak mual-mual. Jadi pikirannya jet lag masuk angin gitu jet lag masuk angin kan karena mungkin dingin kan. Ternyata pulang dari itu hamil. Bulan pertama. Nah bulan kedua keliling kami ke Singapura. Bawa Alif juga tuh dalam kandungan. Dalam kandungan. Bulan ketiga itu ke KL, bulan keempat itu ke Thailand, bulan kelima itu ke Pontianak yang nyebrang daripada Rasau. Itu ada hajatan kawinan. Bulan ke-6 keliling lah kita, ada yang ke Kucing. Bulan ke-7 itu umroh. Jadi dalam kandungan udah dibawa umroh. Jalan-jalan kemana-mana ya. Bulan ke-8 akhirnya istirahat, persiapan persalinan. Iya. Ini banyak cerita. Jadi Alif ini anak traveler. Jadi dari sebelum lahir sampai ketika sudah lahir pun waktu masih kecil dibawa juga jalan-jalan, menyentuh salju juga ya Bang ya. Saya lihat di postingan Bang Yopi. Oke. Bang, ini kayaknya kalau saya sendiri yang cerita agaknya kurang. Ini saya sudah tersambung dengan seseorang di balik sambungan telepon. Ini kabarnya adalah orang terdekat dari Bang Yopi yang mungkin kita ingin tanya-tanya tentang bagaimana dia melihat seorang sosok Yopi Anggriawan dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin dalam hubungan pertemanan dengan sosok yang nanti akan kita coba telepon di sambungan telepon. Tapi Bang Alif, Bang Alif pula jadi kan, jadi anaknya pula jadi ini kan. Jadi Bang Yopi ini ke depan usaha ini akankah jadi usaha yang sambil kita menunggu sambungan telepon, usaha ini apakah akan jadi usaha satu-satunya atau mungkin ada rencana untuk buka usaha lain? Jadi memang dari awal saya buat usaha ini adalah memudahkan orang untuk melakukan perjalanan, menghibur tamu-tamu atau menjembatani jamaah untuk sampai ke tanah suci. Kedepannya niat saya memang dari awal Al Hijrah ini pengen saya buatkan sebuah yayasan, di mana yayasan nanti akan berdiri sekolah, kemudian akan berdiri masjid, kemudian akan berdiri Baitul Mal, dan kedepannya nanti akan berdiri daripada manasik center. Jadi jamaah-jamaah yang pengen umroh, yang pengen pergi ke tanah suci, kita sebagai media penyelenggara atau pembawa jamaah untuk sampai ke tanah suci. Itu kedepannya. Saya pengen ubah menjadi yayasan. Kadang kalau seorang pengusaha itu apapun yang mungkin memudahkan usahanya maka akan dibangun jalannya gitu. Karena mungkin sekarang kebanyakan masih bekerja sama dengan pihak-pihak lain ya Bang. Dan prospek ke depan adalah ingin coba untuk semuanya terintegrasi di Al Hijrah Yayasan. Al Hijrah Yayasan. Kita sudah terhubung dengan sambungan telepon dengan seseorang di balik sambungan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ini lagi nonton juga, Mbak? Iya, lagi nonton dong. Lagi nonton. Boleh mungkin nanti kita berhubungannya lewat sambungan telepon, volume TV-nya boleh dikecilin. Bang Yopi ini kenal dengan suara yang kita hubungi sekarang? Disapa boleh, Mbak, Bang Yopinya? Halo, ingat gak ini siapa? Katanya kawan dekat ini Bang. Halo, ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Oh, ini istri saya nih. Langsung dikenali ya. Baik, ini di balik sambungan telepon ada Mbak Indri Wulandari. Iya. Ini adalah istri dari Bang Yopi yang saya pengen tanya sebenarnya tentang bagaimana Bang Yopi di rumah. Mbak Indri, kenal Bang Yopi udah berapa lama? Kenal Bang Yopi itu 2018 Januari. Itu saat saya jadi tabung. Jadi tamunya travel. Tamu saya dulu. Jadi ini ceritanya, ini adalah konsumen, tamu, tapi kepincut akhirnya, Mbak ya? Iya. Saya udah daftar berapa kali ditolak. Daftar tolak. Akhirnya keterima juga. Mbak Indri, Mbak Ulan. Ini panggilannya Indri atau Ulan ini? Mbak Ulan. Mbak Ulan. Ya. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Mbak Ulan, ini boleh cerita mungkin apa yang bisa disampaikan ke kita semua tentang sosok atau pribadi Bang Yopi di mata Mbak Ulan. Silakan. Bang Yopi ya.
kalau kita lihat kesehariannya di Instagram tuh kan kayaknya orangnya humoris terus ya. Ya tapi di balik kehumorisannya itu Bang Yopi itu sosok yang tekun, tanggung jawab, dan yang saya sangat salut sampai dari dulu sampai sekarang itu sih jiwa sosialnya tinggi sekali gitu. Jiwa sosial hal sederhana mungkin, hal sederhana mungkin kalau setiap misal kayak kita lagi nyantai atau nongkrong di kafe ataupun tempat makan, kalau ada yang jualan tuh pasti dibeli tuh. Itu masuk lagi butuh nggak butuh tetap dibeli aja, karena emang kata ini kan tujuannya ya emang karena mungkin Bang Yopi juga dulu pernah mengalami masa-masa itu kan. Jualan ya Kak ya? Iya betul, jadi dia sangat menghargai orang-orang yang sangat kecil itu sangat dihargai. Kalau di rumah Mbak Ulan, oke. Kalau di rumah ini Bang Yopi sukanya dimasakin apa nih sama istri? Sayur kesukaan Bang Yopi itu sayur asam. Oh, suka sayur asam ya. Dimasakkan. Dan yang sekarang favoritnya sekarang suka kole-kole. Kole-kole itu kan buat obat bayi, Bang. Iya, obat mah. Jadi memang saya dalam karena mungkin sekarang dulu pernah sakit mah ya. Jadi sakit mah, kemudian memang diponis sama dokter tuh nggak boleh minum kopi, nggak boleh minum teh, sama nggak boleh makanan goreng-gorengan yang memang pemicu. Nah akhirnya saya bilang sama istri, ya udah obatnya itu pakai kole-kole. Kole-kole, sagu ya? Sagu ya. Oh, jadi itu untuk menu sarapan? Menu sarapan pagi sekarang. Saya setiap sholat subuh, habis sholat subuh saya itu minta buatkan kole-kole ya? Buat kole-kole. Oke. Mbak Ulan, ini boleh mungkin apa yang ingin disampaikan ke suami tercinta di kesempatan kali ini buat penyemangat atau apapun lah, silakan. Ya, semoga Bang Yopi Andriawan, saya manggilnya Mas. Mas. Semoga Mas ya semakin lebih baik, dan dulu kan kita juga kadang nanya, nih Mas tujuan kita nikah nih apa sih? Ya tujuan orang kan biasanya kalau orang pada umumnya bilangnya pengen bahagia, pengen gimana gitu kan, tapi kalau Bang Yopi beda. Apa Kak? Pengennya kita bisa jadi memberikan manfaat ke semua orang. Ya semoga ya kami berdua, Bang Yopi juga istiqomah. Dan bisa jadi pribadi semakin lebih baik lagi dan bermanfaat untuk orang sekitar. Amin. Amin, amin. Baik, terima kasih Mbak Ulan atas waktu dan kesempatan berkenan kami hubungi di line telepon. Nanti mungkin bisa ketemu di rumah untuk menyelesaikan urusan ini. Sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Ulan. Waalaikumsalam. Khairum nas anfa'uhum minnas. Baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Mungkin ini yang jadi hal prinsip hidup dari Bang Yopi ya Bang. Iya. Memang saya memang ngikutin sosok ayah. Dimana ayah itu kalau dari dulu kalau ngelihat orang susah, beliau juga susah. Jadi ngelihat orang mengalami kesulitan, beliau yang memperjuangkan. Bahkan orang yang tak dikenal sama sekali pun ngadu datang ke rumah masalah dengan perekonomian untuk kuliah. Kita lihat ini foto ayah dan ibu yang umroh waktu itu. Iya. Sama-sama dengan Bang Yopi ya Bang ya. Umroh pertama 2019. Berarti jiwa sosial tinggi ini dari sosok bapak. Ayah. Oke. Jadi dulu suka bantu orang dan kemudian itu disampaikan atau hanya karena melihat lalu kemudian ingin mencontoh atau seperti apa Bang Yopi? Kalau bapak tuh malah nggak pernah ceritakan. Kalau beliau ngebantu orang, bahkan yang cerita itu orang lain. Jadi bahkan pernah salah satu terjadi keributan dalam rumah tangga antara bapak dan mama, itu gara-gara uang yang bapak dapatkan itu dikasihkan ke orang lain. Jadi untuk ngebantu biaya kuliah. Akhirnya mama marah, sedangkan kita butuh uang misalnya. Nah itulah sosok bapak yang sampai saat ini memang sangat menginspirasi dan terus memberikan didikan kepada anak-anaknya. Makanya kalau kami sampai saat ini mudah kasihan melihat orang lain. Sekarang tinggal bersama siapa orang tua? Orang tua sama adik yang paling bungsu yang saat ini masih sekolah. Nah, sama di rumah ya? Di rumah. Kemudian ibu. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan ke depannya saya pengen kalau nanti bapak sudah tua, ibu kalau Allah izinkan panjang umur keduanya, saya pengen satu rumah lagi. Balik satu rumah. Kembali sama orang tua. Oke.
Bang Yopi, ini sebelum saya tutup, mungkin pesan buat anak muda di luar sana yang sedang membuka usaha atau mungkin sedang mencoba untuk menemukan sesuatu yang menjadi hal yang luar biasa dalam hidupnya. Silakan, singkat saja. Oke, buat kawan-kawan, abang kakak atau bapak ibu yang saat ini sedang berjuang untuk menjadi seorang entrepreneur atau menjadi pengusaha, tetaplah jadikan usaha adalah modal awal niat kita untuk membantu atau memudahkan orang lain. Setiap usaha yang kita buka, itu niatkan untuk memudahkan dan membantu orang lain. Insya Allah dengan niat seperti itu, Allah akan mudahkan setiap daripada usaha yang kita punya. Dan kedepannya buat abang kakak mungkin yang saat ini sedang dalam kesulitan, dalam mengalami fase-fase untuk menjalankan misi usaha, sama kami juga seperti itu. Dari awal kami itu punya brosur, yang dimana brosur yang sering kami sebarkan itu dibuang sama klien-klien atau konsumen-konsumen, tapi dengan berkolaborasi, dengan memanfaatkan media sosial dan kawan-kawan yang memang bisa mensupport, akhirnya sampai saat ini kami bisa eksis, dan alhamdulillah Alija Travel Pontianak kurang lebih udah memberangkatkan jamaah tamu kurang lebih dari 10 tahun terakhir itu sebanyak 10.000 orang. Wah, luar biasa. Sampai kayak saat ini. Baik, terima kasih Bang Yopi atas waktunya. Kita doakan semoga sehat selalu, Amin. bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Amin. Dan bisa semakin banyak mewujudkan mimpi-mimpi orang yang ingin berangkat umroh dengan biaya yang terjangkau, karena ini mungkin jadi keinginan banyak orang ya Bang Yopi ya, bersama dengan keluarga dan juga orang tua. Amin. Pemirsa, demikian sosok inspiratif kali ini bersama Yopi Anggriawan, seorang pengusaha muda. Dan semoga cerita hidup serta inspirasi yang disampaikan ini dapat memberikan manfaat buat pemirsa di rumah. Minggu depan kita masih akan menyajikan dan menghadirkan sosok inspiratif lain bersama TVRI. Saya Setiadi, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.